Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini Bapak akan membahas tentang wujud naskah drama. Oke, langsung saja anak-anakku sekalian. Apa saja dalam wujud naskah drama? Nah, wujud naskah drama ini adalah hal yang penting yang harus kalian ketahui sebelum melakukan suatu pagelaran drama ya, atau sebelum kalian manggung atau pentas ya. Nah, adapun naskah yang harus kalian ketahui ya sebelum melakukan adegan ya drama, yang pertama adalah di sini ini ada berapa, ada 6 poin ya. Yang pertama, yang A, yaitu pertelaan palaku ya, sudah Bapak bahas sebelumnya. Pertelaan palaku itu apa ya. Jadi sekali lagi nyaeta anu ngaberendelkeun ngaran jeung keterangan dengan pelaku. Jadi pertelaan pelaku ini adalah yang mengekspresikan ya pelaku yang ada di naskah tersebut ya. Nah itu, jadi mendeskripsikan ya. Nah itu para pelaku atau tokoh. Terus yang kedua, yang B, di sini ada babak jeung adegan. Apa di sini babak jeung adegan dalam dramanya eta anu ngabagi-bagi karangan drama ya. Jadi babak jeung adegan ini adalah ya yang membagi-bagi karangan drama. Misalkan kamu bagian ini, kamu bagian ini ya. Misalkan ada tokohnya ada 6 ya. Tokoh pertama kamu dari naskah tersebut ya, kamu sampai di sini adegannya. Terus yang kedua kamu sampai di sini dan seterusnya. Jadi itu ya. Bapak mohon kalian mencatat ini ya wujud naskah drama, poin-poinnya. Khawatirnya nanti ketika ujian ini muncul ya. Silahkan dicatat yang pentingnya, termasuk ini nih ya. Lanjut, yang C, candraan. Apa itu candraan ya? Nyaeta nerangkeun kaayaan latar suasana palaku kejadian jeung lian. Jadi candraan ini adalah yang menerangkan keadaan latar ya, suasana ya, pelaku, kejadian dan lainnya gitu ya. Itu candraan. Terus yang D, paguneman. Paguneman itu nyaeta ya kalimah langsung para palaku anu silih tempat. Jadi kalau dalam drama ini seperti dialog secara langsung ya. Misalkan kalian pernah lihat ya, ketika misalkan dalam drama itu ada si A dan si B, yaitu langsung berhadap-hadapan gitu ya ngomongnya. Misalkan si A memberikan pertanyaan, si B langsung dijawab, memberi pertanyaan lagi, si B menjawab, kayak begitu. Jadi silih tempas. Jadi silih tempas itu tanya jawab atau berdialog secara langsung. Nah itu paguneman. Oke. Selanjutnya prolog. Nah, nyaeta katerangan atau pamanggih pangarang ngeunaan lakon anu baris disuguhkeun ya. Jadi prolog ini yang menerangkan keterangan atau pamanggih pangarang ngeunaan lakon. Jadi prolog ini biasanya sebelum adegan dimulai ya, biasanya diterangkan dulu ya, diterangkan dulu nih maksudnya apa ya dan bagaimana. Nah disitu langsunglah percakapan para tokoh, dimulai adegannya begitu ya. Jadi diterangkan dulu supaya apa? Supaya si penonton itu tidak bingung. Jadi tidak langsung para pemain itu langsung ngomong aja. Jadi tidak. Jadi diterangkan dulu ya sama ini ya. Jadi misalkan siapa yang bagian prolognya misalkan ya. Jadi diterangkan dulu ya. Jadi ceritanya begini misalkan ya. Nah baru si pelaku
Nah, di situ masuk ya, atau adegan dimulai. Nah, biasanya prolog ini anak-anak sekalian ya ditulis di awal drama biasanya. Misalkan nih ada, nanti Bapak kasih contoh ya, prolognya apa dan epilognya apa. Setelah ini ada nanti tampilan drama singkat. Oke, Bapak bahas lagi yang terakhir, ini epilog. Epilognya eta eusi kacindekan lalakon jeung nasihat pangarang. Ya. Jadi eusi atau inti ya terhadap para pelaku ya yang dimainkan dalam drama, dan ada memuat nasihat dari si pengarang ya. Jadi ada nasihat dari si pengarang begitu ya. Biasanya sok ditulis dina panutup drama. Biasanya suka ditulis ya di akhir drama atau di penutup drama ya, di paling akhir. Jadi lebih ke kesimpulan ya, kesimpulan dari dialog tersebut ya. Misalkan begini, jadi supaya para penonton ini ya tahu maksud ya dari naskah atau dari kaidah-kaidah drama tersebut. Nah, seperti ini. Oke, nah ini ada dialog tentang kebersihan sekolah. Nah, ini yang disebut dengan prolog ya. Ya, sini. Poe harita Amir jeung Budi ningali bangunan jeung halaman sekolahan kalalotor jeung barala. Oke, jadi pada waktu itu ya, ini sebelum ke adegan dimulai ya. Pada hari itu Amir dan Budi melihat bangunan dan halaman sekolah ya. Kalalotor jeung barala sangat kotor dan banyak sampah. Ya, kotor dan banyak sampah. Nah, yang epilog yang ini, nah makanya Bapak ini di warna biru kan. Nah, yang bawahnya ini epilog yang memuat nasihat-nasihat biasanya seperti begini. Sanggeus isukna maranehna getol meresihan sakola anu kalalotor, maranehna dalaek meresihan sakola najan teu diburuhan oge ya. Dan maranehna sadar rek bisa nyaman kumaha lamun lingkungan urang jeung jarang dibersihkan. Jadi pada besoknya mereka ya. Nah, ini sebelum ke cerita ini Bapak bahas prolog dan epilog dulu ya. Membersihkan sekolah, dan dia tanpa dikasih imbalan pun dia mau membersihkan sekolah. Karena apa? Karena mereka sadar ya, kalau sekolah kotor, lingkungan tidak bersih, maka tidak nyaman. Nah, berarti ini ada memuat nasihat, kesadaran orang ya untuk mencintai kebersihan. Jadi seperti itu ya. Dan di sini juga ada pertelaan pelaku. Nah, yang tadi yang ini ya. Nah, pelaku yang ini nanti dijelaskan seperti apa. Oke. Nah, ya cerita silih tempas ya, secara langsung ya. Misalkan diambil dengan Budi. Oke, kita langsung ke inti pengertian dari naskah drama ini ya. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa ini judulnya tentang kebersihan sekolah ya, tentang kebersihan sekolah. Oke. Nah, ini sudah ya prolognya. Nah, langsung ke sini. Bud, sekolah urang teh bangunanna memang teu pati alusnya, tapi lamun urang diberesihan ya, sanajan bangunanna teu pati alus sigana sekolah urang teh bisa leuwih alus di ayeunanya. Ya. Jadi kata Syamir begini kalau dalam bahasa Indonesia. Bud, sekolah kita itu bangunannya ya tidak bagus ya. Bagaimana kalau sama kita dibersihkan ya. Terus walaupun bangunan tidak bagus ya, kayaknya sekolah kita bisa lebih bagus dari sebelumnya. Nah, begitu kata Syamir. Lanjut kata Budi, nya satuju pisan Mir, sabab sanajan bangunan anak alus oge ari kalotor mah angger bae moal kita betah. Saya setuju Mir, karena ya walaupun bangunan sekolah bagus
kalau ya masih kotor ya bangunannya di sini ya, maka tidak akan nyaman ya ketika betahun ya. Tuh kata si Amir, nya atuh kumaha lamun urang usulkeun supaya diayakeun kagiatan kebersihan sekolah jeung lingkunganna. Iya juga ya. Nah, bagaimana kalau kita mengusulkan untuk diadakan kegiatan kebersihan sekolah dan lingkungannya? Kata Budi, sok atuh pan kabeneran, anjeun teh ketua OSIS. Ayo atuh ya, ayo ya. Kebetulan kan kamu yang ketua OSIS ya. Nah, jadi begitu kata si Budi. Ayo, kebetulan kamu kan yang ketua OSIS gitu. Kata si Amir, nya kebenaran anjeun oge pan sekretaris OSIS ya. Sok atuh pangieunkeun usulan jeung rencanana. Ya kebetulan juga kan kamu sekretaris OSIS. Ya. Ayo ya kita mengadakan usulan dan rencana ya. Kata si Budi, hayu atuh urang sawalakeun jeung pangurus OSIS anu sejenna. Ayo kita musyawarahkan dengan pengurus OSIS yang lainnya. Kata Amir, iraha alusna urang ngariung kapan kita bagusnya untuk berkumpul ya atau bermusyawarah. Kumaha lamun isukan? Bagaimana kalau besok? Kata Budi, nya alus isukan wae ambeh gancang dilaksanakeun. Ya bagus juga, besok aja ya, supaya bisa cepat dilaksanakan. Jadi seperti itu. Nah, di sini muncul kesimpulan-kesimpulan bawah ya, epilog ini. Oke, jadi itu ya contohnya. Oke, jadi paham ya? Ini cukup mudah menurut Bapak. Nah sekarang kalau kalian sudah paham, kalian isi latihannya dari drama di atas tadi. Nah dari yang ini ya, sudah Bapak jelaskan kan? Nah tinggal kalian isi latihannya. Oke, Bapak Indonesiakan pertanyaannya biar memudahkan kalian ya untuk menjawab. Jadi kalian carinya dari drama tadi. Nomor 1 ya, naon jejer drama di luhur. Apa judul drama di atas ya. Nah yang ini nanti videonya diputar-putar aja ya untuk melihat naskah dramanya. Nah di pause, nah bisa ya. Oke, itu nomor 1. Yang kedua, saha anu ngabogaan niat hayang, ini bukan haying ya, hayang meresihan sakola teh. Siapa, ini nomor 2, siapa yang mempunyai niat ingin membersihkan sekolah? Siapa yang mempunyai niat? Orangnya ya, siapa yang mempunyai niat untuk membersihkan sekolah? Yang pertama kali yang mempunyai niat membersihkan sekolah itu siapa? Dari drama tadi. Yang ketiga, saha ketua OSIS dina drama di luhur. Siapa ketua OSIS ya dari drama di atas. Yang keempat, saha sekretaris OSIS dina drama di luhur. Siapa sekretaris OSIS dari drama di atas. Yang kelima, yang terakhir, naon anu kalotor di sakola teh ya. Jadi apanya yang kotor di sekolah itu ya. Jadi yang ditanyakan apanya yang kotor ya di sekolah tersebut. Apakah contoh nih, apakah halamannya, apakah misalkan titik-titiknya. Nah, ada ya tadi Bapak sudah jelaskan, ada di drama, jelaskan drama tadi. Jadi apanya yang kotor ya, apa mungkin lantainya atau apanya ya. Oke, jadi itu. Nah setelah kalian selesai ya, tulis, ingat ya ini ditulis di buku catatan ya, jawabannya saja. Ingat jawabannya saja, nggak usah ditulis, langsung aja jawabannya. Setelah itu fotokan, kirim ke email Bapak. Sudah tahu kan kalian email Bapak ya? Oke. Nah setelah kalian kirim ke email, jadi nggak usah langsung konfirmasi lagi ya ke WA. Bapak juga nanti akan mengecek ya di inbox
email Bapak ya, kasih nama dan kelas. Ini untuk menambah nilai plus tugas ya. Oke, jadi itu saja ya dari Bapak. Atau mungkin takut kalian lupa ya email Bapak tulis kembali sebelum Bapak tutup. Nah, di sini Bapak akan tulis kembali email nih ya, email Bapak. Email Bapak, nah ini nih ya. Nah, ini email Bapak ya. Nah, oke, nah ini email Bapak ya. Takutnya kalian lupa, oke? Jadi itu saja ya dari Bapak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.